Shalom, selamat pagi. Ya, Kita menerima kabar gembira di pagi ini, yaitu firman Tuhan Yesus yang hidup. Mari kita berdoa dulu sebelum kita baca firman-Nya bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu firman-Mu adalah kabar baik buat setiap kami. Setiap pagi Engkau memberi kami berkat yang baru. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam. Saatnya kami mau menikmati makanan rohani, roti yang hidup, firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ini, mengukirkannya di hati kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi manusia ilahi, bebas dari kuasa-kuasa kedagingan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberi kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Saudaraku, hari ini kita kembali lagi membaca satu pasal dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Dari CBM 7 TV bersama saya Pendeta Deborah Dumasis Yanipar Tambunan. Bible Lovers Club atau BLC ini dibuat agar semua jemaat bisa pernah membaca, mendengar firman Tuhan. Baik saudara yang tidak bisa baca pun, saudara bisa mendengarkannya, saudara bisa menontonnya di TV, sehingga iman kita terus dikuatkan dan diperbaharui. Saudaraku, Kejadian pasal 27 terdiri dari 40 ayat. Berikutnya, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Pasal 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." 2. Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku." 3. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. 4. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. 5. Tetapi Ribka mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. 6. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu." 7. Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah, ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. 10. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. 11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin." 12. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. 13. Tetapi ibunya berkata kepadanya,
Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu. Ayat 14. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawa kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. 15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lagi dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. 16. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. 17. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" 19. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." 20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Elohimmu membuat aku mencapai tujuanku." 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini Esau atau bukan." 22. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. 24. Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." 25. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. 26. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." 28. Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. 29. Bangsa-bangsa akan tunduk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Di 31. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." 32. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata,
Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. 35. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? 37. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apa lagi yang dapat kuperbuat ya anakku? 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. 40. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Perikop yang kedua, ayat 41 sampai 46. Yakub lari ke Mesopotamia. 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. 43. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. 44. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman. 45. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apakah gunanya aku hidup lagi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 27 dari ayat 1 sampai 46. Demikian saudaraku, kemarin kita mendengar di Kejadian pasal 26 ayat yang terakhir, ayat 35, dikatakan bahwa Esau menikah dengan wanita Het, orang Het yang tidak mengenal Tuhan, dan kedua perempuan ini, dua perempuan istrinya, menimbulkan kepedihan hati
bagi Ishak maupun Ribka. Ini perlu kita perhatikan, saudaraku. Nah, dikatakan ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Sekarang ambil senjatamu, ambil dulu saya daging buruan. Setelah saya makan itu nanti baru saya berkati." Lalu dengan semangat Ishak pergi berburu. Tapi ketika Esau mengucapkan itu, ternyata istrinya Ribka mendengar. Esau ini rupanya menganut favoritisme. Oh ya, dia favorit kepada Esau, saudaraku. Ishak favorit kepada anak sulungnya karena dia suka daging buruan dan anak sulungnya ini suka berburu. Demikian juga Ribka memiliki favoritisme juga. Karena Yakub ini seorang yang tenang, suka bantu-bantu ibunya di rumah, otomatis banyak curhat ya. Banyak mengajari, lebih banyaklah Yakub mendengar ajaran orang tuanya. Nah, saya sendiri saudara menduga-duga begini. Karena Yakub banyak di rumah, ayahnya sudah tua, dia pasti banyak mendengarkan cerita turun-temurun dari ayahnya tentang Tuhan. Dia mendengar dan dia percaya tentang janji Tuhan itu. Janji Tuhan ini berlaku kepada anak sulung, saudaraku. Akhirnya karena dia percaya, dia menginginkan. Itu tidak salah sebenarnya menginginkan. Yang salah adalah caranya. Begitulah ibunya Ribka membisikkan kepada Yakub. Banyak manusia seperti itu, saudaraku. Dia tahu, aduh, nanti gimana kalau papa tahu bahwa saya bahwa saya ini berbohong, tertangkap basah nanti. Banyak manusia zaman sekarang gitu, saudaraku. Dia tidak berbuat dosa karena takut ketahuan, bukan karena dia tahu itu salah dan tidak boleh. Seharusnya kita harus tegas seperti Yusuf. Yusuf nanti anak Yakub di Mesir, karena dia tahu berzina, berselingkuh itu suatu dosa, rugi atau apapun, dia tegas menolak. Tetapi Yakub dalam hal ini, saudaraku, hati-hati. Bila kita hanya takut ketahuan, kita tidak berbuat dosa, bukan karena kita memang tidak suka dosa, ya. Jadi kejujuran milik Yusuf anak Yakub itu hebat. Sementara ayahnya di masa mudanya ini suka nipu-nipu, suka bohong. Dia cinta Tuhan, dia tahu, dia percaya. Saudaraku, ingat ya, jika ada janji Tuhan kepada kita, kita percaya janji Tuhan. Tapi cara mengeksekusinya, menyelesaikannya tidak boleh dengan cara daging. Apa Tuhan tidak mampu memberikan itu kalau memang kita terpilih? Karena dari kandungan sendiri pun orang ini sudah ada menunjukkan suatu perebutan. Si Yakub memegang tumit kakaknya, saudaraku, ketika mau lahir, saudaraku, ya. Itu di kitab Kejadian. Nah, kemudian saudaraku, kita harus tahu bahwa apabila di dalam satu keluarga yang baik, harusnya keluarga itu antara kakak dan adik saling mendukung, ya, saling memperhatikan, bukan saling menggigit atau saling iri hati. Akhirnya ada anggota keluarga yang terpecah, yang tersakiti. Dan sebagai orang tua tidak seharusnya memiliki jiwa favoritisme. Jangan ada, oh pak anak favoritku ini, soalnya dia begini sama dengan aku. Seringkali kita jumpai di dalam kesaksian orang tua, seorang ayah lebih membela salah satu anaknya, seorang ibu lebih membela salah satu anaknya karena ada kemiripan di dalam rupa atau tingkah laku atau apalah gitu. Itu dari bibit pertengkaran ini dari orang tua, saudaraku, ya. Inilah yang terjadi. Nah, akhirnya kemudian lama-kelamaan Yakub bertumbuh menjadi seorang mungkin juga mamanya sering cerita tentang sakit hatinya
kepada abangnya Yakub yaitu Esau, di mana itu kakak iparmu, orangnya itu abangmu ngambil orang penyembah berhala. Mama sebel karena dia juga ngomong sama papanya. Itu juga mungkin bisa meracuni jiwa daripada Yakub. Akhirnya Yakub berpikir, oh harusnya saya anak pertama, seharusnya saya anak sulung. Kalau gitu itu nggak boleh turun kepada Esau. Aku harus rebut. Nah, ketika ibunya menawarkan, walaupun dia takut dikutuki, tapi ibunya mengatakan, menjamin, udah anakku, akulah yang menanggung kutuk itu di ayat 13. Saudaraku, hati-hati. Seringkali ada orang tua yang mengatakan, udah lakukan aja. Kalau ada apa-apa, mama nanti yang tanggung. Mama yang tanggung jawab. Papa yang tanggung. Ini bahaya. Kita tanpa sadar berbicara, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya yang bisa menanggung kutuk, yang bisa menanggung dosa, hanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kau bicarakan kepada Pilatus, saudaraku. Engkau berbicara, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Bahwa kedudukan untuk bisa menghakimi aku, untuk bisa menolong aku, bukan dari itu, dari atas, dari Bapakku. Kira-kira begitu perkataan Tuhan Yesus kepada Pilatus, saudaraku. Kemudian akhirnya Yakub pun menyetujui. Asal tidak ketahuan, berbohong boleh, kira-kira seperti itu. Ini dosa. Kita harus terbiasa berkata jujur. Jangan ajari anak-anakmu jujur dari anak-anakmu berbohong dari perkara-perkara kecil. Kau ajari yang kecil, tapi itu nanti akan berkembang, berbuah, melakukan dosa kebohongan besar. Saudaraku, setelah dia memasak, ya, Ibu Ribka memasak, maka Yakub pergi mendapatkan ayahnya. Ayahnya sebenarnya mendengar suara Yakub, bukan suara Ishak, bukan suara Esau. Tetapi dia tidak berdoa, dia tidak menguji apakah ini. Namun saudaraku, memang di satu sisi ini menurutku satu pasangan, hak kesulungan dengan berkat sulung itu satu pasangan. Karena memang Esau sudah menjual dengan semangkok kacang merah, maka otomatis berkat pun tidak bisa lagi dia terima. Selalu ada jalan agar itu tidak terjadi karena dia sendiri sudah menjualnya. Di satu sisi Yakub pun bersalah. Akibatnya saudaraku, 2 kali Yakub melakukan penipuan, ya. Karena dia 2 kali melakukan penipuan, akhirnya dia harus keluar dari rumah ayah ibunya. Ini hati-hati saudaraku. Barangkali jika saudara merasa selamat tertipu, tidak ada penipuan yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Saudaraku, jadi turunlah berkat itu setelah makan ayahnya Yakub, yaitu Bapak Ishak ini. Ketika dia mencium bau pakaian Yakub, ketika Yakub datang mendekat kepadanya, lalu dia mengatakan seperti ini, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadi, jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Keturunan Yakub adalah keturunan Israel yang sudah menerima berkat ini. Sekali diberkati, selamanya diberkati. Jadi sebagai orang percaya, jangan pernah mengutuki keturunan Yakub atau keturunan orang Israel. Bila saudara mendengar ada orang, misalnya pemerintah, karena dia tidak menyadari, saudara boleh berdiri di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Karena kalau pemimpin kita mengutuki bangsa Israel, negeri kita juga bisa terkutuk dan kita bisa mengalami akibat daripada kata-kata kutuk itu. Kita lihat sampai sekarang saudaraku,
Tidak ada satu bangsa di bumi yang demikian hebat, diberkati Tuhan dalam segala hal. Padahal jumlah mereka kecil. Itulah bangsa Israel, umat pilihan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dan berburu. Lalu dia menyediakan makanan itu, dan terkejutlah ayahnya. Ishak itu saudaraku, loh, kok kamu baru datang? Tadi saya sudah makan, sudah kenyang, berkatnya pun sudah kuberikan. Lalu meraung-raunglah. Ya, Alkitab mengatakan nangis meraung-raung sangat keras di ayat 34. Hatinya sangat pedih. Lalu dia merengek-rengek, berkati aku, tapi sudah nggak ada. Hati-hati saudaraku, jangan engkau menggampangkan nubuat. Jangan engkau menggampangkan teguran orang tua, teguran pendeta. Jangan marah kepada pendeta jika kau diperingatkan, kepada nabi-nabi, kepada nubuat-nubuat. Terimalah itu dengan rendah hati di dalam hatimu, saudaraku. Lihatlah saudaraku ya, sekali lagi, Ribka pun salah dalam hal ini sebagai ibu, tidak boleh membedakan anak. Tetapi lihat, bagaimanapun anak yang menikah dengan wanita, tapi wanita itu menyakiti hati ibumu, wanita yang kau kawini bukan orang benar, ini juga menjadi sumber petaka. Kalau mau menikah, saudara harus bergumul, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, tanya Tuhan, dan minta restu orang tua. Berdoa sampai orang tuamu merestui. Kemudian saudaraku, jika saudara menyakiti, saudara bertobat, minta ampun, nah kepada Tuhan dan kepada orang tua, supaya kau diberkati. Karena berkat yang akhirnya dikatakan nasihat daripada Ishak kepada Esau dikatakan gini, engkau akan hidup dari pedangmu dan kau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi saudaraku, kutuk bisa dipatahkan jika kita berusaha sungguh-sungguh. Usaha dalam hal ini bukan usaha jasmani, kekuatan pikiran manusia. Usaha juga secara rohani. Engkau mencari Tuhan sampai engkau bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya banyak mengalami hal ini saudaraku. Saya menanggalkan keinginan daging itu juga usaha yang sungguh-sungguh, supaya saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya tahu apa maksud Tuhan. Saudaraku, baru-baru ini saya mendengar kesaksian satu orang anak yang saya doakan dengan air mata kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa artinya kau berkati kalau orang ini tidak berubah? Saya minta kepada Tuhan, berilah dia paradigma yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru. Saya bilang seperti itu saudaraku. Dan tiba-tiba beberapa hari kemudian anak ini ketemu dengan saya, bicara kepada saya bahwa dia sekarang sadar bahwa dia sudah banyak melakukan kesalahan, menjadi keras kepala, dan dia mau bertobat, dia berubah. Wah, ini luar biasa saudaraku. Tidak ada kutuk yang tidak bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Jika engkau sedang mengalami hidupmu terhambat, engkau sedang mengalami beban yang berat, engkau sedang mengalami kutuk, hidupmu putus asa, jangan bunuh diri, jangan mencari jalan pintas, pergi ke pelacuran, melakukan perceraian, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, datangi hamba-hamba Tuhan yang ada urapan, yang ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, yang suka berpuasa. Saudaraku, saudara pasti ada jalan keluar. Jangan pernah melakukan tindakan anarkis. Ketika engkau dirugikan orang, ditipu oleh orang lain, berdoa dengan puasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskanmu dari segala beban yang berat, dari segala kesulitan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dari Kejadian pasal 27. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami hari ini
supaya setiap orang tua tidak melakukan favoritisme di dalam rumah tangganya kepada anak-anaknya, supaya anak-anak tidak menjadi suka berperang satu sama lain, saling iri hati, tidak ada kasih. Oleh karena itu aku berdoa untuk setiap orang tua yang sudah terlanjur anaknya terjadi keributan di rumah antara kakak dan adik, jamalah hati orang tua ini, ampuni mereka dan jamah anak-anaknya. Berilah hikmat, beri hati yang baru, pikiran yang baru. Aku mengikat setiap roh pertengkaran di tengah-tengah keluarga, antara kakak dan adik, antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mengikat semua roh-roh durhaka, roh-roh penipu, roh manipulasi, roh-roh yang menganggap enteng nubuat, roh-roh yang menganggap enteng nasihat orang tua, yang menolak nasihat orang tua. Aku mengikat, menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati semua orang tua supaya Kau beri kuasa untuk menasihati anak dengan roh kasih dan kelemah lembutan, dengan kesabaran dan hikmat dari Tuhan. Kau berkati semua anak-anak kami supaya cinta firman, mau mendengar dan menghormati orang tuanya, mendengar nasihat orang tuanya. Dan berkati semua anak-anak daripada setiap keluarga yang sungguh-sungguh komitmen membaca firman Tuhan melalui BLC ini Tuhan. Mereka dibebaskan dari kemiskinan, dari kutuk-kutuk kekeringan Tuhan. Kau memberkati mereka tinggal di tempat kediaman, tanah yang subur, memiliki usaha, memiliki pekerjaan, dan berketurunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, pagi ini kami mau beraktivitas. Tuhan melindungi kami, menjaga kami sepanjang hari ini, supaya kami dijauhkan dari Omikron, dari semua penyakit pandemi. Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan, hikmat daripada surga, dan memberkati tangan kami, memberkati langkah kami. Apapun yang kami lakukan dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, jika engkau terberkati, tidak mudah saudaraku mencari ya firman-firman yang tepat, tapi kalau saudara membaca ini dan saudara memahaminya, saudara terberkati. Jangan lupa saudara klik kembali di YouTube. Saudara kalau nonton di YouTube, klik CBM7 TV atau CBM7 TV. Lalu saudara like, subscribe. Bagi yang belum subscribe ya, pasang lonceng supaya muncul setiap hari. Kemudian komen ya, like, subscribe, komen. Kalau saudara komen, nanti pada akhir pembacaan kita akan datang dan akan diundi, ada nanti hadiah saudaraku, handphone atau apalah, sehingga sertifikat juga untuk saudara yang sudah membaca Alkitab ini terus bersama dengan saya dari CBM7 TV dalam acara BLC. Sampai jumpa besok pagi setiap jam 5 pagi. God bless you.